Cek cek. Oke. Halo wahai para solo kader. Apa kabar kalian semua? Apakah masih tidak bisa melupakan doi yang sudah bersama orang lain? Terlalu. Oke, di video kali ini saya ingin membuat sebuah alur film yang berjudul The Red Redemption 2011. Film ini menceritakan tentang seorang prajurit polisi bersama dengan rekannya melakukan penggerebekan di sebuah blok apartemen gembong narkoba. Namun karena suatu kesalahan, satu persatu rekannya balik ke lobi, sehingga dia pun terjebak di apartemen tersebut. Nah, bagaimanakah kisah perjuangannya untuk keluar dari apartemen tersebut? Mari kita lihat lebih dalam videonya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sosok pria yang sedang melatih dirinya dan bersiap untuk bertugas. Nah, pria tersebut bernama Rama. Nah, sebelum pamit bertugas, ia sempat meminta doa restu pada istrinya dan juga ayahnya, sambil berkata, "Aku akan balik pulang." Singkat waktu, setelah subuh, Rama beserta sekuatnya pergi mengendarai mobil. Mereka akan melaksanakan sebuah misi penggerebekan sebuah apartemen tempat gembong narkoba berada. Diceritakan di apartemen tersebut terdapat bos kriminal gembong narkoba. Nah, di apartemen situ juga menjadi pusat tempat tinggal para penjahat yang menjadi buronan polisi. Selama 10 tahun terakhir, markas itu menjadi zona bebas polisi. Nah, skuad Rama sendiri dipimpin oleh seorang pria bernama Jaka. Scene pun berpindah pada 3 orang pria. Pria inilah yang bernama Tama yang menjadi gembong narkoba sekaligus bos dari apartemen tersebut. Sementara 2 orang di sebelahnya merupakan 2 orang kepercayaan Tama. Yang bersatu bernama Andi dan yang satunya lagi bernama Medok, sang pria paling greget. Nampak mereka berhasil menangkap dan menyandra 5 orang polisi. Tanpa belas kasih, Tama yang hanya menggunakan pistol langsung. Namun, karena lupa pencet tombol reload, tak lama Tama mengambil sebuah palu. Lalu, Sampai mana tadi? adegan pun berpindah pada seorang pria paruh baya yang sedang menunggu sesuatu. Nama pria tersebut adalah Letnan Wahyu. Ternyata ia sedang menunggu kedatangan skuad Rama. Ketika sudah sampai, Sersan Jaka dan Letnan Wahyu nampak sedikit berbincang. Letnan Wahyu nampak protes karena Sersan Jaka membawa pasukan dengan KD-1. Canda KD. Mereka pun membagi tim menjadi 2. Satu masuk lewat depan dan satu mencari jalan alternatif. Karena stepnya tidak terdengar, mereka pun akhirnya berhasil sampai di pintu masuk apartemen tersebut. Di depan pintu apartemen, nampak seorang pria akan masuk ke apartemen tersebut. Tiba-tiba, salah satu prajurit itu langsung mengamankan pria itu dengan cara yang cukup kasar. Rama pun sempat menolong pria itu yang nampak ingin segera masuk. Sempat terjadi cekcok. Rama pun mengatakan akan mengantarkan pria itu ke kamarnya di kamar nomor 726. Sersan Jaka meminta kepada Rama untuk selalu mengawasi dan menempel pria tersebut. Sersan Jaka akhirnya memimpin masuk ke dalam apartemen. Mereka berhasil mengamankan kriminal lantai demi lantai. Singkat cerita, ketika mereka sampai di lantai 6, mereka dikagetkan dengan seorang bocil yang keluar dari kamar kecil. Sersan Jaka pun memerintahkan bocil itu untuk tetap di tempatnya dan jangan bergerak kemana-mana. Namun, karena masih belum bisa solo squad, bocil itu pun membuka pintu lain untuk kabur. Tak diduga-duga, Letnan Wahyu hanya dengan sekali tapping, bocil itu sempat memberitahu pada temannya
Bocil itu pun langsung balik ke lobi. Gila tipingannya Letnan Wahyu. Sersan Jaka sempat protes pada Letnan Wahyu atas tindakannya tadi. Polisi yang berlari untuk mengejar bocil tersebut memberitahu pada Sersan Jaka kalau masih ada satu bocil lagi. Ketika dikejar dan hampir tertangkap, bocil itu berhasil memberikan informasi adanya polisi. Tanpa disangka, Tama juga sudah mengawasi mereka melalui CCTV. Tama pun menyuruh Kang Greget untuk mematikan semua alat komunikasi dan mengunci semua akses agar tidak ada yang membantu mereka. Scene berpindah pada dua orang yang role-nya sniper. Nah, mereka nampak membidik ke arah luar. Dan satu persatu polisi yang berjaga di lantai bawah pun berhasil dipulangkan ke lobi semua. Tama pun mematikan aliran listrik yang ada di lantai 6. Kesempatan itu pun yang digunakan oleh bapak-bapak yang bersama-sama tadi untuk kabur. Sersan Jaka sempat mencoba untuk menghubungi polisi yang berjaga di lantai bawah, namun tak ada jawaban sama sekali. Tak lama, selamat pagi teman-teman. Mungkin Anda sudah mendengar kalau kita kedatangan tamu tak diundang. Bukan saya yang mengundang dan tentunya mereka tidak kita terima di sini. Demi kepentingan kita bersama, Anda bisa memberikan bantuan Anda dalam mengusir kutu-kutu ini. Dan Anda akan mendapatkan imbalan tinggal tanpa biaya. Anda bisa menemui tamu tak diundang ini di lantai 6. Selamat bekerja dan jangan lupa bersenang-senang. Sersan Jaka sempat meminta pada Letnan Wahyu menghubungi markas untuk meminta bantuan. Namun Letnan Wahyu mengatakan itu tidak mungkin karena penyerangan itu tidak diketahui oleh satuan manapun. Salah satu polisi nampak curiga pada satu pintu dan bersiap untuk menembak jika ada yang membuka pintu tersebut. Tanpa mereka sadari, sudah ada beberapa bandit-bandit di lantai atas yang memantau mereka. Ketika polisi tersebut menarik pelatuknya, mereka pun diberondong peluru dan terjadilah adu sprei kali 6. Berpindah di lantai atas. Andi yang mengetahui hal tersebut nampak protes karena mereka menembaki polisi. Namun ditenangkan oleh Tama karena Tama mengetahui siapa dalang di balik penyerangan tersebut. Nah, Andi juga sempat melihat wajah Rama dari layar CCTV. Berpindah di tempat adu aim tadi. Karena terdesak, Sersan Jaka menyuruh mundur dengan masuk ke sebuah kamar. Setelah di dalam kamar, mereka memblokade pintu masuk kamar tersebut. Rama pun mencoba membobol lantai bawah dengan menggunakan kapak. Setelah berhasil, mereka akhirnya pindah ke kamar lantai bawah. Namun, karena jumlah para bandit itu seperti anak STM yang sedang tawuran, mengakibatkan salah seorang polisi terluka akibat tembakan. Rama dengan sigap mengambil gas LPG dan memasukkannya ke dalam kulkas dan menempatkannya di depan pintu. Kemudian Tama yang mengetahui itu langsung menyuruh Kang Greget dan Andi untuk turun sambil membawa skuad. Scene berpindah pada Rama yang terbangun akibat efek ledakan tadi. Nah,
Efek ledakan tadi membuat para polisi tersebut menjadi 5 orang saja. Mereka pun membagi tim menjadi 2. Rama bersama temannya yang terluka, sementara Sersan Jaka bersama Letnan Wahyu dan 1 bawahannya. Berpindah pada Andi dan Kang Greget, Andi meminta untuk turun sendiri naik lift, namun Kang Greget menolak dan menyuruh 2 orang untuk ikut bersama Andi. Sementara Kang Greget turun lewat tangga bersama sisa pasukannya.